Halo people sekalian, balik lagi di pembahasan Fighting Rise di channel kesayangan Anda ini. Kali ini gua bakalan membahas soal skill dan tata cara untuk kalian dalam memilih atau membuat skill deck gitu ya. Karena banyak banget dari kalian yang masih kayaknya bingung untuk memilih skill deck yang baik dan bagus untuk kalian gitu. Pertimbangannya apa aja sih yang diperlukan ketika kalian ingin membuat suatu skill deck, baik itu untuk role archer, infantry, atau untuk role pikeman. Jadi bakalan gua ulas semua dan semoga bisa membantu kalian. Mari kita mulai. Oke, jadi menurut gua skill itu ada dua tipe, yaitu adalah skill yang pasti aktif dan skill yang aktifnya perlu persyaratan tertentu gitu ya. Jadi skill itu cuma dibagi dua itu aja, dan komposisinya bagaimana biar skill itu bersinergi dan saling membantu dan melengkapi. Mari kita cek skillnya dulu. Yang bagian pertama, skill yang pasti aktif ya. Skill yang pasti aktif itu adalah skill yang dimana probabilitasnya itu 100%. Itu adalah skill yang pasti aktif. Dan pengaktifannya bagaimana? Pengaktifannya biasanya ada yang dengan cara, jadi ada yang langsung dengan istilahnya skill itu ada maka langsung aktif. Itu contoh yang seperti ini. Terus kalau yang pakai syarat tertentu ya, itu juga contohnya di sini yang awakening. Di sini itu ketika troops yang dikerahkan disembuhkan. Nah, jadi syaratnya ini ya. Ketika troopsnya yang disembuhkan, maka probabilitasnya untuk aktif jadi 100%. Seperti itu ya. Dan dalam perang, troops yang disembuhkan itu pasti ada. Makanya di sini probabilitasnya 100% dan hal yang terpicu adalah ini. Ada juga yang cara aktifnya dengan waktu. Contoh ini, probabilitasnya 100% dan cara pengaktifannya setiap 9 detik. Gitu. Jadi tipikal yang pasti aktif itu ada yang menggunakan waktu, ada yang menggunakan syarat tertentu, ada yang memang selama kartu skill itu sudah kalian pakai, yang dimaksud di dalam skill tersebut langsung aktif. Ada yang kayak gitu. Itu yang probabilitasnya 100% atau skill yang pasti aktif. Lalu skill yang tipe kedua. Skill tipe kedua itu adalah skill yang menggunakan syarat tertentu. Jadi probabilitasnya itu enggak 100% ya. Jadi probabilitasnya bisa seperti ini, 12%, ada juga yang cuma 10%, ada juga yang 20%. Dan di skill yang tipe ini kita memiliki beberapa persyaratan di mana skill itu bisa dianggap layak untuk digunakan. Yaitu adalah ketika kita mengecek skill yang probabilitasnya di bawah 100%, itu adalah cek syaratnya, syarat untuk pengaktifan skillnya. Kalau misalkan dianggap layak, maka kita bisa menggunakan skill tersebut. Contoh ya, skill yang menggunakan syarat tertentu untuk pengaktifannya dan juga termasuk skill yang istilahnya bagus. Yaitu adalah kalau di sini kita bisa ambil contoh, itu adalah skill manusia yang ramai juga kemarin. Nah, join offensive ini juga termasuk skill yang tadi probabilitasnya di bawah 100% dan syaratnya. Di sini kalian bisa lihat syaratnya itu adalah ketika troops dikerahkan menggunakan skill aktif ya. Berarti skill yang
hero nomor pertama. Jadi skill pertamanya sering aktif, maka peluang untuk skill join offensive juga sering aktif. Makanya join offensive ini pasti sering dikomparasikan atau di mix dengan skill ini first strike. Karena kenapa? First strike itu dia probabilitasnya 100% dan setiap detik selama 30 detik itu ada peningkatan rek. Nah, rek maksimalnya itu adalah 75 rek per detik selama 30 detik. Dan setelah 30 detik apakah tidak ada buff lagi? Enggak, tapi diulang lagi. Jadi setelah 30 detik nanti diulang lagi, setelah 30 detik diulang lagi. Dan itu menyebabkan skill pertama pasti sering aktif karena reknya selalu terpenuhi. Makanya ketika ini sering aktif atau skill pertama jadi sering aktif, skill tadi join offensive ini juga jadi sering aktif. Makanya skill yang tipe probabilitasnya itu kecil biasanya dia bakalan bersinergi dengan skill lain yang menutupi kekurangannya sehingga menjadi suatu skill yang bagus dan sering digunakan baik bagi kita yang baru bermain atau bagi pemain-pemain yang sudah lama yang mungkin sudah bisa dianggap para sesepuhnya gitu ya, seperti itu. Dan juga ada yang skill tipikal yang kedua ini itu tipikal yang istilahnya kalau menurut gua itu adalah skill keroyokan ya. Jadi semakin lu dikeroyok semakin sering aktif. Dan skill keroyokan itu biasanya adalah tipikal serangan dasar seperti ini ya. Jadi di funding battle ketika trup yang dikerahkan menggunakan serangan dasar ya. Serangan dasar berarti bukan serangan dari skill yang dimiliki hero. Berpeluang di sini ketika maksimal itu peluangnya adalah 20% ya. Berpeluang 20% dengan memberikan damage 1 kali ke 3 target dalam jarak melingkar. Berarti ini adalah skill tipe area dengan probabilitas 20%. Dan syaratnya harus apa? Menggunakan serangan dasar. Kapan pasukan bisa menggunakan serangan dasar? Yaitu ketika dia menyerang pasukan lain. Jadi semakin banyak dia menyerang pasukan lain, semakin sering skill ini aktif. Atau bisa dibilang semakin kita dikeroyok, semakin skill ini aktif. Seperti itu ya. Makanya skill tipe ini biasanya gue sebut juga dengan skill keroyokan. Jadi semakin kalian dikeroyok, semakin skill ini aktif. Seperti itu ya. Dari beberapa skill contohnya yang bisa kalian ambil dan simpulkan. Jadi ketika kalian sudah bisa membagi skill-skill tertentu dengan bagiannya masing-masing, gua harapkan kalian bisa lebih mudah untuk memilih nih mana yang bisa disinergikan, mana yang kalian butuhkan, mana yang lebih cocok dengan role tertentu, seperti itu ya. Dan juga kelebihannya dengan mengelompokkan ini, jadi kalian bisa lebih mudah untuk menentukan mana prioritas skill yang kalian butuhkan, karena nggak semuanya skill itu cocok untuk setiap hero atau role atau keadaan tertentu, seperti itu ya. Lalu di sini juga yang tipikal skill tipikal keroyokan itu adalah dari boleh ya, yang tipikal keroyokan juga bisa. Ini tipikal keroyokan juga. Jadi saat trup yang dikerahkan melakukan counter attack, maka ada peluang sekian persen. Jadi semakin sering dia diserang, semakin sering juga dia aktif. Nah, sekarang gua bakalan contohkan beberapa sinergi dari skill tipe kedua ini yang sering digunakan. Tadi kita sudah menyebutkan sinergi dari join offensive dengan first strike ya. Dan juga versi
tingkatan dari joint offensive itu ada versi tingkatan lebih tingginya yang ada di skill legendary. Itu adalah Odin Elysium. Odin Elysium ini sendiri itu mirip kayak joint offensive, jadi syaratnya sama. Ketika menggunakan skill aktif atau skill reg itu memberikan damage faktor 450 ke target dan memberikan skill troop yang dikerahkan atau seal ya. Jadi penyerapan damage seal itu bisa kita artikan adalah penyerapan damage yang diterima sebesar faktor sealnya 200 selama 2 detik kayak itu. Jadi ini bisa dibilang tingkat lanjut dari joint offensive. Hanya saja joint offensive ini lebih tinggi daya serangnya atau faktor damage-nya yang sampai dengan faktor damage 800 dan yang tadi itu cuma 400. Itu dibatasi dengan ini dia, peluang 50%. Kalau di skill legendary Odin Elysium kalian tidak perlu yang namanya peluang, tapi sudah pasti aktif dengan syarat tadi skill apa istilahnya, skill rate-nya aktif maka dia langsung kayak gini, skill rate-nya aktif maka langsung ini aktif juga. Makanya 450 itu termasuk tinggi. Dan jelas ketika kalian menggunakan Odin Elysium, pasangan sinerginya yang bagus apa? Ya tadi balik lagi ke first strike kayak gitu. Atau contoh yang skill yang lain yang sering digunakan secara bersinergi yaitu adalah Fiery Detonation. Fiery Detonation ini termasuk skill yang tipe gal pertama dan pasti aktif, dan kesinergiannya ada di mana? Yaitu ada di bagian rincian di dalamnya, yaitu mengurangi defense target 15% selama 2 detik. Pasangan dari skill ini yaitu adalah skill Heracles, karena di sana ada peluang 50% kalau misalkan full bintang ya, 50% untuk mengurangi defense target selama 20% selama 2 detik ya. Jadi di Fiery Detonation itu pengurangan defense target itu pasti, sedangkan di Heracles pengurangan defense target itu 50-50 atau dari 2 kali penyerangan salah satunya pasti kena pengurangan kayak gini. Jadi kalau digabungkan totalnya kan menjadi 35% selama 2 detik, dan itu sangat-sangat menyakitkan ya buat kalian yang punya defense-nya lumayan tinggi tapi udah langsung dikurangi sebesar 45%, dan untuk defense yang kecil malah makin kecil aja kayak gitu. Ini adalah bentuk sinergi dari sebuah skill dengan skill yang lain. Apakah ada sinergi yang lain Bang untuk membangun ini? Ya banyak sih yang istilahnya bisa kalian buat sinerginya. Tinggal atur aja bagaimana skill itu aktif ya. Yang perlu ditimbangkan itu adalah bagaimana skill itu aktif dan bagaimana kedua skill itu saling melengkapi gitu ya, saling ada keterkaitan. Contoh skill terakhir yang gue berikan contoh itu adalah skill Thor Determination dan skill Blessed by Fate. Jadi di Blessed by Fate itu setiap 30 detik pertama itu meningkatkan serangan dasar sebesar 50% selama 30 detik ya. Jadi 30 detik pertama itu attack dasarnya ditingkatkan 50%. Sedangkan di Thor Determination itu setiap 9 detik ya, 9 detik itu ada peningkatan maksimal di 225%. Dan kalau di compare dengan yang tadi, skill yang tadi kan itu selama 30 detik ya, berarti dianggap dalam 30 detik aktif 3 kali. Jadi 3 kali aktif serangan kita bisa sampai dengan 270% serangan dasar. Nah, ini adalah contoh sinergi dari dua skill yang berbeda tapi menghasilkan suatu buff yang tertumpuk.
Jenis skill yang lain juga ada, jadi kalian tinggal cocokkan masing-masing aja sesuai kebutuhan ya. Karena kalau gua jelasin satu-satu kelamaan guys. Skill di apa istilahnya di game Viking Race ini banyak sekali. Hanya saja yang kurang dari game Viking Race ini adalah skill tipe area seperti Change of Reversal ini. Contohnya ini ya. Ini lagi. Mana tadi? Yang contohnya skill area. Nah, contoh Finding Battle ini adalah skill tipe area kayak gitu ya. Jadi skill tipe area itu gimana ya? Jadi buat kalian yang masih kebingungan untuk soal skill tipe area atau area of damage, atau bisa kita singkat juga jadi AOE, itu adalah skill dimana selama musuhnya ada di sekitar kita, itu mau dalam keadaan diam, mau dalam keadaan nyerang kita, itu pasti kena serang atau pasti kena damage-nya. Contohnya ya Finding Battle ini. Atau kalau dari skill hero, contohnya adalah hero dari Arthur, itu juga skill tipe area ya. Jadi kalau bisa di sini area melingkar. Jadi semua yang ada di dekat Arthur ya maksimal 3 troops target ya, yang bisa dibilang musuh kita, itu pasti kena faktor damage sebesar 1300. 1300 kali 3 itu berarti paling enggak kita bisa menyebabkan damage sebesar 3900, dan itu besar kawan ya. Makanya dia tipikal yang kalau dikeroyok makin seneng sih, apalagi kalau nanti digabung dengan Yulmi gitu. Dan juga ada peluang 50% tingkatkan damage burn. Makanya ketika damage burn-nya mirip Arthur ditingkatkan, biasanya Arthur dengan Verdandi sih yang damage burn-nya itu benar-benar sudah di tingkatan yang lain gitu. Makanya makin sakit aja tuh. Dan kalau tipikal yang area of damage yang lain tapi yang perlu pancingan, itu adalah tipikal yang seperti ini. Kalau tadi skill area AOE itu kalian nggak usah nyerang ke setiap musuh ya satu-satu gitu. Yang penting kalian ada di tengah, udah diem nyerang satu pasukan, nanti yang di sekitar kalian akan terkena sendiri. Berbeda dengan skill AOE yang tipikal yang kayak gini, yaitu adalah damage counter ya. Damage counter ini bisa dianggap sebagai skill tipe area dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan ketika kalian diserang. Makanya yang pakai pikemen itu rata-rata ketika kalian serang itu pasti kena counter attack semua. Jadi semakin dia diserang ada peluang counter attack, semakin dia diserang ada peluang counter attack kayak gitu. Makanya kalau makin dikeroyok bareng-bareng itu otomatis jadi kayak skill AOE kan gitu, karena setiap yang menyerang pasukan itu pasti kena serang. Cuman bedanya dengan skill AOE yang asli, kalau AOE yang asli itu walaupun kalian diam tetap kena serang. Tapi kalau yang kayak damage counter ini, selama kalian menyerang pasukan itu kalian bakalan terus terkena yang namanya counter attack gitu. Makanya pasukan pikemen itu biasanya menjadi pasukan tipikal tanker atau yang memang apa istilahnya sering banget dikeroyok tapi sulit atau tebal banget ya darahnya gitu kayak gitu. Itu adalah tipikal area juga, tapi kita harus memancing yang namanya musuh-musuh itu untuk menyerang kita. Oke, ini aja yang bisa gua bantu ya untuk kalian membuat skill deck yang cocok dengan kalian. Dan jangan lupa selalu perbandingkan ketika dia di probabilitas yang di bawah 100%, maka cari skill yang bisa saling bersinergi atau skill yang bisa saling menutupi satu sama lain seperti itu. Dan contohnya apa? Seperti yang sudah
gua sebutkan tadi. Kalau misalkan kalian bisa menemukan kombinasi yang baru, ya boleh tinggalkan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa di-share ke teman kalian biar sama-sama tahu dan dia bisa menentukan mana sih skill yang bagus gitu ya. Mana sih yang menurut hasilnya bakalan lebih optimal. Karena skill juga kadang ada yang di-upgrade, ada yang di-downgrade gitu ya. Seperti yang kita lihat di updatean kemarin. Oke, itu aja yang bisa gue bagi ya. Takut kepanjangan. Jangan lupa di subscribe juga ya, bantu biar gue sama-sama berkembang. Kalau suka video seperti ini, seperti biasa di like. Salam Viking dan bye.